Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini yaitu tertulis di 2 Korintus 4 ayat 14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, gelapnya malam hanyalah persiapan bagi terbitnya fajar. Kalimat ini adalah sebuah kiasan yang syarat makna. Ia ingin menyampaikan bahwa masa-masa kelam, masa-masa sulit, atau penuh tantangan dalam hidup bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menuju harapan baru. 2 Korintus 4 ayat 14 ini lahir dari konteks Paulus yang sedang menguatkan jemaat Korintus. Ia menekankan bahwa penderitaan bukan akhir. Ini muncul sebagai puncak penghiburan yang meyakinkan jemaat yang sedang menderita tentang Allah yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan mereka juga. Sehingga jikapun saat ini menderita, ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Karena Allah membangkitkan Yesus, akan juga membangkitkan orang yang percaya kepada Dia. Setelah Yesus disalibkan dan mati, pada hari ketiga para murid menemukan kubur kosong. Kemudian mereka mengalami penampakan Yesus yang hidup kembali. Dari pengalaman inilah lahir keyakinan bahwa Yesus sungguh bangkit. Paulus, Petrus, dan rasul lainnya menegaskan bahwa kebangkitan adalah karya Allah yang nyata. Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar iman. Tanpa kebangkitan, iman Kristen tidak memiliki harapan. Kebangkitan dipahami sebagai tanda kemenangan Allah atas dosa dan maut. Yesus yang bangkit menjadi jaminan bahwa orang percaya juga akan dibangkitkan juga. Artinya sama seperti gelapnya malam hanyalah persiapan bagi terbitnya fajar. Kebangkitan menurut logika manusia adalah hal yang mustahil, tapi Allah sanggup melakukan itu. Kalau Yesus saja bisa dibangkitkan, apalagi dengan penderitaan kita. Allah sanggup mengubah luka menjadi kesembuhan, air mata menjadi penghiburan, dan keputusasaan menjadi harapan. Kebangkitan menjadi jaminan bahwa hidup kita akan berakhir dalam kemenangan bersama Kristus. Dunia kita saat ini sedang bergulat dengan isu-isu besar, konflik, krisis ekonomi, perubahan iklim. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, menghadapi inflasi, atau kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu tidak akan mengalahkan janji Allah, Bapak Ibu. Nas ini mengingatkan bahwa meski malam gelap terasa panjang, kebangkitan Kristus menjamin fajar pengharapan. Kita diajak untuk tidak putus asa, melainkan tetap percaya bahwa Allah sanggup membawa pemulihan. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan bahwa ada pemulihan, ada harapan, dan ada kehidupan baru yang menanti. Kebangkitan juga memberi penghiburan bahwa kematian bukanlah akhir. Saat kehilangan orang yang kita kasihi, iman ini meneguhkan bahwa ada pertemuan kembali dalam Kristus. Dalam penderitaan pun, sama seperti salib, bukan akhir bagi Yesus. Penderitaan kita pun bukan akhir. Artinya, penderitaan kita pun tidak akan sia-sia. Kebangkitan bukan hanya janji masa depan, tetapi kuasa yang memberikan kita semangat untuk bangkit dari kegagalan, depresi, atau rasa putus asa. Betapa kuasa kebangkitan memberi kekuatan dan keteguhan iman. Kalau Yesus saja bisa bangkit, artinya ada harapan yang pasti. Kebangkitan Kristus adalah pondasi iman yang memberi keberanian di tengah penderitaan. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa dasar iman Kristen bukanlah usaha manusia, melainkan karya Allah yang membangkitkan Yesus. Itulah yang memberi harapan, keberanian, dan motivasi bagi setiap orang yang percaya di segala zaman. Amin.
Demikianlah renungan kita hari ini Bapak Ibu. Semoga harimu menyenangkan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.